Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga dengan dua nikmat inilah Allah mudahkan bagi kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamullahi alaika ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi hambanya tentang bagaimana Allah melipat gandakan pahala bagi hambanya. Ada pahala yang Allah lipat gandakan dikarenakan tempatnya. Sebagai contoh misalnya, salat di Masjidil Haram itu pahalanya beda dengan salat di masjid manapun. Salat di Masjidil Haram Allah lipat gandakan pahala menjadi 100.000 kali lipat. Walaupun salat yang sama. Misalnya ada orang salat Isya, yang lain juga salat Isya, maka yang salat di Masjidil Haram itu pahalanya beda dengan yang salat di luar Masjidil Haram. Atau ada pahala yang Allah lipat gandakan dikarenakan jumlahnya. Sebagai contoh, orang yang melaksanakan sholat, yang satu melaksanakan sholat berjamaah, yang satunya lagi melaksanakan sholat sendirian, maka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya beda. Yang melaksanakan sholat berjamaah Allah lipat gandakan pahalanya sampai 27 derajat dibandingkan yang sholat sendirian. Atau ada pahala yang Allah lipat gandakan dikarenakan adanya masyaqqah, adanya kesulitan dalam melakukannya. Maka beda antara ibadah orang yang melakukan dengan mudah dengan orang yang melakukan adanya tingkat kesulitan yang berbeda, maka pahalanya beda. Sebagai contoh, jarak dari rumah ke masjid. Beda pahala antara orang yang rumahnya dekat dengan masjid dengan orang yang rumahnya jauh dari masjid, maka Allah berikan pahala yang berbeda dikarenakan bedanya masyaqqah, bedanya kesulitan yang dihadapinya. Dan ada Allah melipat gandakan pahala dikarenakan waktunya. Maka bulan Ramadan ini adalah satu di antara cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melipatkan pahala bagi hamba-hambanya. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan ini haruslah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian kita abai dengan kesempatan yang telah Allah berikan ini. Karena Allah memberikan kesempatan ini tidak kepada semua orang. Ada orang yang ketika datang bulan Ramadan, maka kemudian Allah takdirkan dia dalam kondisi sakit misalnya. Atau ada orang yang bahkan tidak sempat berjumpa dengan bulan Ramadan, keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mudah-mudahan Allah jumpakan besok dengan bulan Ramadan. Maka ini menjadi kesempatan emas bagi kita untuk bagaimana kita dapat melipat gandakan pahala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan termasuk di antara rukun Islam. Allah syariatkan bagi kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka menjadi fardu ain bagi setiap muslim yang sudah mukallaf, dalam artian sudah balik dan berakal, dan terhindar dari hal-hal yang menghalang dia untuk berpuasa seperti haid dan nifas, maka wajib baginya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan memiliki ketentuannya. Puasa di bulan Ramadan ada ketentuan yang harus kita lakukan, sehingga kemudian ibadah puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita pastikan yang pertama adalah
rukun puasa sudah kita jalani. Rukun puasa harus kita penuhi. Karena kalau rukunnya tertinggal maka ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun ini ibarat tiang bagi sebuah bangunan. Kalau bangunan tidak ada tiangnya maka dia tidak akan bisa berdiri. Ibadah yang rukunnya tertinggal, rukunnya terlewat, maka ibadah yang dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rukun puasa? Rukun puasa ada dua. Yang pertama adalah an-niyah. Meniatkan dalam diri untuk berpuasa. Niat itu tempatnya adalah di hati. Akan tetapi kalau ada kemudian orang yang ingin meniatkan juga dengan lisannya untuk menguatkan apa yang ada di dalam hatinya, maka ini diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah ketika misalnya seseorang mengucapkan niatnya dengan lisannya, sedangkan hatinya tidak memahami apa yang diucapkan oleh lisannya ini. Atau sedangkan hatinya meniatkan yang lain, berbeda dengan apa yang telah diucapkannya dengan lisannya. Maka Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh niatnya. Dan niat dalam puasa itu ada 3 ketentuannya. Yang pertama adalah tabyitun niyah. Harus meniatkan puasa pada malam harinya. Paling lambat niat ini sudah diniatkan sebelum masuknya waktu fajar atau sebelum mulainya seorang untuk mulai berpuasa. Yang kedua, syarat niat adalah ta'yin, menetapkan jenis puasa yang dilakukannya. Dan yang ketiga, syarat niat adalah harus takrir, harus diulang-ulang setiap harinya. Karena ibadah puasa bukanlah ibadah yang sifatnya bulanan, tapi ibadah puasa adalah ibadah yang sifatnya harian. Maka harus diniatkan setiap harinya. Kemudian yang berikutnya adalah rukun yang kedua, yaitu menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Menahan diri dalam artian adalah tidak melakukan segala hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Di antara ibadah atau di antara hal yang dapat membatalkan ibadah puasa adalah yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kalau makan dan minum tidak dengan sengaja, maka ini tidak membatalkan puasa. Yang kedua, atau kemudian dia memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka dari anggota tubuhnya, yaitu rongga mulut, rongga hidung, rongga telinga, dan kubul dan dubur. Maka kalau sesuatu masuk ke dalam rongga ini yang semuanya mengarah kepada jauf, kepada lambung atau ususnya, maka puasanya batal ketika ini dilakukan dengan sengaja. Kemudian berikutnya muntah dengan sengaja. Yang berikutnya adalah melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Yang berikutnya adalah melakukan istimna atau ada usaha dari dalam dirinya untuk mengeluarkan mani. Kalau misalnya keluar dengan sendirinya tanpa ada usaha dalam dirinya, maka ini tidak membatalkan puasa. Sebagai contoh misalnya ketika seseorang tertidur pada siang hari kemudian dia mimpi basah, maka puasanya tidak batal. Dan yang berikutnya adalah hal yang membatalkan puasa adalah dia tidak sadarkan diri dalam artian pingsan atau gila, maka ini membatalkan puasa ketika tidak sadarkan dirinya atau gila adalah sepanjang hari. Tapi kalau hanya sesaat saja maka tidak membatalkan puasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi hal yang harus kita perhatikan, dan ini terkadang sebagian kaum muslimin banyak yang tidak terlalu peduli dalam hal ini, yaitu terkait dengan mulainya menahan diri untuk berpuasa. Waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mulai menahan diri adalah ketika sudah masuknya waktu subuh atau ditandai dengan terbit fajar. Maka kalau ada orang sudah terbit fajar, sudah masuk waktu subuh, dia masih makan, maka puasanya batal, walaupun hanya sesaat saja. Sebagai contoh misalnya seseorang yang dia dalam kondisi makan, kemudian ada orang mengingatkan, kok kamu masih makan? Padahal sudah azan dari tadi, maka puasanya batal. Walaupun ketika itu dia melakukannya tidak dengan sengaja, maka puasanya batal dan wajib bagi dirinya untuk mengqadha di hari lainnya. Sehingga seorang muslim harus disiplin. Dia harus tahu kapan waktu mulai menahan. Maka kita harus
ada persiapan waktu 1 menit atau 2 menit menjelang masuknya waktu fajar, untuk kemudian kita sudah stop, sudah berhenti dari makan dan minum, supaya jangan sampai kemudian ketika azan berkumandang kita masih makan, ketika azan berkumandang belum minum. Karena kalau masih makan atau minum, otomatis maka puasanya batal dan dia wajib mengqadhonya di hari lain. Begitu juga termasuk dengan berbuka puasa. Kalau ada orang yang dia sudah makan, berbuka puasa sebelum masuk waktunya, walaupun hanya sesaat saja, maka puasanya batal dan dia wajib mengqadhonya di hari lain. Sebagai contoh misalnya, dia mengira bahwasanya ketukan pintu dikiranya adalah suara beduk. Maka ketika dia mendengar, dia langsung minum. Kemudian ada orang beritahukan bahwasanya itu bukan beduk, itu ketukan pintu, belum masuk waktu berbuka, maka puasanya batal walaupun hanya sesaat saja. Sehingga seorang muslim harus benar-benar disiplin terkait dengan kapan dia mulai menahan dan kapan dia boleh berbuka puasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit ilmu yang disampaikan ini bisa menjadi manfaat buat kita semuanya, sehingga kita bisa melalui ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita telah bisa memastikan setiap hal yang dapat merusak ibadah puasa kita tinggalkan, kita hindari, sehingga puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak termasuk orang yang sia-sia dalam melaksanakan ibadah puasanya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.